Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Saputra dari kelas 3C. Ya, di sini saya akan menjelaskan sistem AC pada mobil mulai dari komponen AC dan fungsinya, kemudian sistem kerja pada AC di mobil. Yang pertama, sistem AC pada mobil, yaitu adalah suatu rangkaian komponen yang berfungsi sebagai penyejuk ruangan atau kabin pada kendaraan bermotor ya, atau pada mobil. Kemudian cara kerja pada sistem AC mobil itu sendiri. Nah, yang pertama, oke, begitu kita menyalakan AC pada mobil, maka kompresor akan mulai memompa freon atau refrigeran. Kemudian kekuatan pompa ini akan menentukan kecepatan AC untuk mendinginkan dalam kabin mobil tersebut ya. Dalam proses ini, freon dalam bentuk gas dipompa dengan tekanan tinggi sampai suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Kemudian pada suhu maksimum, freon yang berubah menjadi cair akan diarahkan menuju ke kondensor ya. Yang kemudian di dalam komponen itu freon atau refrigeran akan didinginkan hingga mencapai suhu sekitar 60 derajat dengan bantuan cooling fan atau kipas pendingin. Kemudian agar udara asam menjadi bersih dan segar, freon tersebut, freon cair tersebut ya akan disaring melalui receiver dryer atau filter pada sistem AC tersebut ketika suhunya sudah cukup hangat. Setelah difilter pada eh, reservoir dryer, kemudian cairan tersebut masuk ke dalam katup ekspansi. Maaf, ya, katup ekspansi atau ekspansi valve ya. Dan seperti sudah dijelaskan, komponen ini akan mengubah freon cair yang tadinya menjadi gas. Kemudian freon cair akan disemprotkan ke dalam bentuk uap dingin ya, disemprotkan ke dalam kabin. Selanjutnya, freon akan masuk ke dalam evaporator yang kemudian mendistribusikannya ke dalam kabin dengan bantuan blower. Jadi, fungsi blower nanti akan menyemprotkan freon yang sudah menjadi kabut ke dalam ruang kabin atau ruang kendaraan tersebut. Ya. Pada umumnya terdapat dua jenis blower pada kendaraan, yaitu single blower dan double blower. Tapi pada mobil-mobil sekarang sudah banyak penemuan dengan sistem double blower. Sudah jarang ditemukan mobil dengan single blower. Kemudian, proses ini akan terus diulang dengan cara kompresor kembali mengisap tekanan freon. Kemudian dipompa menjadi panas kembali, ya. Kemudian diarahkan ke kondensor. Baik, di sini ada komponen-komponen AC pada mobil. Yang pertama, kompresor. Fungsinya sangat penting ya, ini sebagai memompa freon yang kemudian disalurkan pada seluruh bagian sistem AC ya. Jadi kompresor ini mungkin jadi bilang komponen utama pada sistem AC mobil yang berfungsi untuk memompa freon. Kemudian yang kedua ada kondensor sebagai pendingin dengan cara melepaskan uap panas dari freon ya. Kemudian ada reservoir dryer yang berfungsi menyaring kembali seluruh kotoran yang tidak sengaja masuk pada sistem AC tersebut. Kemudian ada ekspansi valve. Ya. Fungsi dari ekspansi valve sendiri mengubah freon yang bentuknya cair agar menjadi bentuk gas dengan melewati proses penyaringan. Kemudian ada gejala kerusakan yang sering terjadi pada sistem AC di mobil ya. Yang pertama, freon kurang atau habis. Penyebab dari kondisi ini bisa jadi karena freon yang kurang atau justru habis, ya. Atau bisa terjadi kebocoran pada selang-selang
baik itu dari tekanan tinggi ataupun tekanan rendah. Nah, penyebab dari bocor sendiri juga beragam. Bisa jadi karena beberapa komponen karet yang sudah ketas atau sudah lama tidak diganti, akhirnya menjadi ketas ya, tidak berfungsi secara maksimal. Kemudian filter AC yang tersumbat. Ya, jika sudah tersumbat, bisa dipastikan sirkulasi udara yang dihasilkan oleh AC mobil tidak akan optimal ya. Karena lama-kelamaan tidak diganti, akhirnya kotor dan menjadi tersumbat ya pada filter AC itu sendiri ya. Kemudian motor fan lemah atau mati. Nah, motor fan yang bermasalah ini hanya akan membuat proses dari kondensasi di dalam kondensor tidak bisa secara optimal dalam fungsinya, yang justru menimbulkan tidak adanya udara yang masuk dalam kabin. Jadi nanti hanya ada blower, hanya ada blower sendiri, tidak ada uap dingin yang dihasilkan dari freon tersebut. Kemudian evaporator dalam kondisi yang kotor. Debu memang menjadi hal yang utama yang akan membuat evaporator dari AC mobil menjadi kotor ya. Jika hal ini sudah terjadi, maka sirkulasi AC tidak bisa berjalan dengan lancar. Ya, bisa jadi tersumbat lagi nanti. Ya. Kemudian yang terakhir ada kondensor dalam kondisi kotor juga seperti evaporator. Masalah ini juga bisa jadi karena kerusakan pada oli kompresor. Pelonggaran yang terjadi pada truss bearing hingga kondisi aus pada piston. Baik, itu saja penjelasan dari saya sistem AC pada mobil ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.